Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermita Edi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari diseminasi ini adalah aksi nyata budaya positif bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa yang dilakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, membuat keyakinan kelas dan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Selanjutnya adalah tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang dilakukan pada tolak ukur yaitu rencanakan perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol, menerapkan segitiga restitusi, serta berkolaborasi. Selanjutnya yaitu harapan. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruang majelis guru SD Negeri 15 Anduri dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 9. Salam beserta salam tidak lupa kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 15 Anduri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 15 Anduri yang telah berkesempatan hadir dalam penerapan aksi nyata modul 1.4. Untuk mempersingkat waktu demi lancarnya acara kita ini, marilah kita membacakan basmalah. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 15 Sanduri kepada Ibu Desra Sulasri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Kita saja pembukaan separuhnya kepada protokol. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan penerapan aksi nyata model 1.4 yang sedang berlangsung ini, yaitu untuk calon penggerak angkatan ke-9 yaitu RKUD SPD. Salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan baik dan bisa pula dipergunakan oleh calon guru penggerak kita sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat SD 15 Angguri yang telah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan ada lagi calon guru penggerak dari SD 15 Angguri ini supaya lebih banyak lagi mengikuti jejak atau dari Bu Ernita ini. Jadi mudah-mudahan sesudah ini lahir pula calon-calon guru penggerak kita. Dan seterusnya untuk kegiatan ini kita di sini dikumpulkan untuk memberi support atau semangat atau memberikan tanggapan-tanggapan nanti Bu. Jadi kegiatan ini adalah untuk penyampaian aksi nyata yang tentang budaya positif yang diimplementasikan kepada teman-temannya nanti, kepada Bapak Ibu guru yang ada ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Desra Sulastri. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti, yaitu penyebaran aksi nyata tentang budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ernita Edi. Mungkin nanti ada teman-teman yang akan menjadi calon guru penggerak selanjutnya, baik itu angkatan 11, 12 atau seterusnya. Baik, kita masuk dulu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada berupa perubahan paradigma belajar, disiplin belajar atau disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini semua nanti ini akan saya jabarkan satu persatu dan semoga bisa kita implementasikan di kelas kita ataupun di sekolah ini khususnya. Next. Yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini sehingga tujuannya adalah sehingga peserta didik belajar sesuai dengan tahap kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya profil pelajar Pancasila di sini Ibu tidak asing lagi. Pasti juga sudah hafal dan sudah ada beberapa yang menerapkan di kelasnya. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini sering kita jumpai atau kita dulu sekarang ini, dan termasuk saya, awalnya itu saya sering merasakan miskonsepsi terhadap teori kontrol, yaitu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, padahal sebenarnya bukan. Lalu yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu berilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah kepada murid itu mampu menguatkan karakter. Dan kita berilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, padahal itu nyata-nyatanya itu adalah salah kita yang selama ini mungkin sudah menjadi tradisi bagi kita, dan itu terjadi pada saya sendiri. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar ini, mungkin ibu-ibu paham bahwa yang di belakang ini adalah kita sebagai guru, yaitu kontrol, dan ini adalah murid. Kita mengontrol murid dengan kunci. Nah, ini yang tidak perlu kita lakukan sebenarnya, ibu-ibu. Lanjut, ibu-ibu. Kita tahu bahwa murid itu bukan boneka, seperti itu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendidikan teori kontrol, yang mana stimulus respon realita atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi kebutuhan siswa itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan, baik itu di dalam kelas ataupun tingkat kelas. Lalu semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini untuk teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, sama seperti ada permainan yang bisa kita berikan kepada siswa kita berupa buka tutup. Nah, pada buka tutup ini mungkin bisa ibu-ibu berikan kepada anaknya, cukup berpasangan. Satu siswa menggenggam, anggap ini dalam genggamannya ada sesuatu yang sangat berharga, seperti itu. Nah, siswa yang kawan yang satu lagi ini berusaha untuk membukanya. Apakah itu dalam bentuk rayuan, bujukan, mau dalam bentuk transferan atau apa gitu. Nah, ketika dia tidak menginginkan rayuan tadi, dia tidak akan terbuka sendiri. Nah, fungsinya di sini dia akan mengontrol diri dia sendiri. Jadi kepala tadi akan terbuka sendiri ketika ada keinginan kita, seperti itu. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi biasanya kita memberikan reward di kelas, boleh sebenarnya, tapi jangan berketerusan, karena ini bisa mengakibatkan siswa kita melakukan sesuatu dengan imbalan jadinya. Jadi reward ini termasuk suatu yang bahaya juga, Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di sini contohnya adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila, lalu PIP dan life skill. Selanjutnya kebutuhan dasar murid. Kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhannya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kita butuhkan itu berupa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Di sini penguasaan berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Kita butuh bebas ya, Ibu ya. Nah, di sini contoh kebutuhannya yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Nah, ini sama juga dengan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa kita. Tentunya siswa kita itu dia butuh kesenangan. Nah, apa saja yang dia butuhkan? Itu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi dia tidak belajar terus, dan dia mungkin berharap ada diselingi dengan permainan ataupun nyanyian yang mereka sukai, seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang dua ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini lahirnya dari luar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini karena adanya suatu dorongan dari luar, bukan dari diri dia sendiri. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apa yang biasanya kita lakukan? Biasanya kita memberikan hukuman. Kita selalu memberikan hukuman kepada siswa kita jika siswa kita itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, hukuman itu bagaimana? Sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, ini pasti kita sadari sekali. Biasanya kalau anak terlambat, langsung kita memberikan hukuman pilih sampah. Padahal itu belum kita buat suatu kesepakatan dengan mereka. Nah, ini yang disebut dengan hukuman. Datangnya secara tiba-tiba atau spontan. Lalu yang kedua, sifat hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Maksudnya di sini dia tidak dilibatkan dalam penerapan hukuman tersebut. Lalu hukuman itu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik maupun atau psikis. Yang kedua itu adalah konsekuensi. Nah, sifatnya bagaimana? Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut, dan sikap guru selalu memonitor murid. Lalu yang ketiga adalah restitusi.
Sifat restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, inilah yang harus kita terapkan, Ibu-ibu. Sifat kontrol yang restitusi. Jadi di sini, jika murid kita melakukan suatu kesalahan, kita berharap murid itu menyadari salah kamu apa, kamu maunya bagaimana, kamu seharusnya mau apa. Misal dia berbohong atau dia terlambat. Nah, kamu kenapa? Kamu tahu nggak salah kamu apa? Apa yang harus kamu lakukan seperti itu? Jadi kita tidak merasa bersalah ketika memberikan dia hukuman, dan dia pun juga menerima karena hukuman itu dia mendapatkan sendiri dari diri dia. Seperti itu bagusnya. Ada 5 posisi kontrol guru, Ibu-ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, inilah kita adalah sebagai penghukum sebelumnya, dan mudah-mudahan kedepannya kita tidak lagi menjadi sebagai penghukum. Dan yang kedua itu kita sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kita sering membuat anak kita supaya dia merasa bersalah dengan diri dia sendiri. Dan yang ketiga kita sebagai teman. Ini udah mulai bagus. Yang keempat kita sebagai pemantau. Istilahnya orang cigoan anak. Jadi kita pemantau. Dan yang kelima kita sebagai manajer. Ini yang luar biasa sekali, Ibu. Kita sebagai manajer. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasus yang pertama, itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka hukuman yang diberikan hormat pada bendera selama 1 jam atau lari keliling lapangan, seperti itu. Lalu ada sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kan ada kita seperti itu kan, kita bertanya kepada murid, namun dalam artiannya kita membuat murid merasa bersalah terhadap diri dia sendiri. Lalu kasus yang kedua, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ketika kita berperan sebagai posisi manajer, kita akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu itu? Nah, seperti ini yang diharapkan, Ibu. Posisi manajerlah yang harusnya kita terapkan ketika kita menemui kasus pada siswa kita. Nah, silakan Bapak Ibu jawab sendiri dalam hatinya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah pernah berkata seperti itu ketika menghadapi kasus yang dialami oleh siswa kita? Next. Lalu, kamu tidak pernah melakukannya dengan benar. Nah, saya yakin dan saya pun juga sering melakukan ini. Lalu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sudah mulai mendekati pada posisi manajer. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Terus ini berperan sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, padahal sebenarnya siswa bakalan dapat nilai juga ya Ibu, walaupun dia tidak mengerjakan tugas. Nah, apa gunanya kita mengatakan hal seperti ini? Nah, kita lanjut pada keyakinan kelas. Bedanya di sini biasanya kita menerapkan peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah, sebenarnya yang betulnya itu adalah keyakinan kelas, karena kita ketahui bahwa peraturan itu bersifat satu arah. Jadi kalau kita buat peraturan, kita menetapkan suatu aturan, hukumannya berdasarkan dari guru, bukan dari kesepakatan murid. Nah, itu akan membuat kita sendiri akan merasa bersalah akan hukuman yang kita berikan, atau kita merasa tidak nyaman terhadap hukuman yang telah kita berikan kepada anak kita. Nah, mengapa
dia berupa pernyataan universal yang dilakukan oleh semua warga di kelas, termasuk gurunya. Dibuat dengan pernyataan positif, tidak ada pernyataan negatif, Ibu. Misalnya dilarang terlambat. Dilarang itu dinyatakan kalimat negatif. Seharusnya datang tepat waktu. Atau dilarang mencontek. Nah, dilarang ini diharuskan tidak dibuatkan pada keyakinan kelas kita. Jadi gunakanlah kalimat positif jika terdapat kalimat-kalimat negatif. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup memuat inti-intinya saja. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ini keyakinan kelasnya dibuat oleh siswa sebanyak 26 siswa. Jadi itu nanti akan kita pisahkan mana yang keyakinan yang dibuat sama siswa itu yang sama. Jadi yang sama kita keluarkan. Jadi terbentuklah beberapa keyakinan kelas nantinya yang mudah-mudahan karena keyakinan ini dibuat oleh siswa itu sendiri dan bisa diterapkan oleh siswa itu lagi. Nah, ini yang penting Ibu, segitiga restitusi. Jadi dalam menghadapi masalah siswa kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama itu kita adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, untuk menstabilkan identitas, ini kita tanya dulu kepada anak kita. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Kenapa kamu bisa dipanggil ke sini? Nah, ini termasuk suatu pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Lalu kita validasi tindakan dia yang salah. Bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah? Misal, ada seorang anak yang diejek oleh temannya. Nah, lalu dia marah karena dia merasa diejek, lalu dia marah, lalu dia memukul. Nah, cara kita memvalidasi tindakan yang salah yaitu dulu ibu juga seperti kamu, ketika ibu diejek, ibu marah, tapi kita dengarkan kembali. Tapi untuk memukul itu bukanlah tindakan yang benar, seperti itu ibu. Lalu baru kita menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan, maka kita akan menanyakan keyakinan kepada siswa kita, apakah dia mengingat apa yang sudah disepakati di kelasnya. Nah, ini salah satu bentuknya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu seperti kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, untuk menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa saja yang dapat kita tanyakan, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, mungkin ini dapat saya sampaikan ibu-ibu. Semoga kedepannya dapat kita terapkan di kelas, atau mungkin ada refleksi untuk saya atas tampilan yang barusan saya sampaikan tentang disiplin positif, budaya positif di sekolah kita. Kami minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan
kekurangan atau kelebihan dari yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita Egi atas penyampaiannya tentang budaya positif ya. Mungkin untuk kami yang belum melaksanakan TGP ini, mungkin ini sangat berguna untuk kami semua, terutama untuk budaya positifnya. Kita yang dari yang tadinya kita seperti contohnya tidak boleh menghukum anak secara tiba-tiba, harus harus memiliki keyakinannya dulu. Itu mungkin sangat berguna untuk kita semua guru yang ada di sini di SDN 15 ini, dan juga mungkin untuk penyampaian Ibu Wenita ini mungkin masih ada yang lebih kurang jelas dalam penyampaiannya, mungkin dalam apa Bu Wenita yang slide itu yang tentang segitiga restitusi itu Bu Wenita. Yang untuk contoh yang di segitiga restitusi tadi beberapa yang ya kan tadi ada 3 yang menstabilkan identitas. Nah itu apa bentuk contoh dari menstabilkan identitas Bunta? Tadi kalau apa bentuk contohnya dari yang lebih jelasnya menstabilkan identitas itu? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada Bu Bunta. Terima kasih Bu Indah. Mungkin ada lagi yang memberikan pendapat atau saran, atau ada yang belum dipahami dari slide yang telah saya sampaikan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, terima kasih Bu Indah. Mungkin saya akan mencoba menjelaskan kembali yang dipertanyakan oleh Bu Indah, yaitu tentang segitiga restitusi yang pada menstabilkan identitas, ya, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat video, ada beberapa video yang sudah saya unggah pada kegiatan menyelesaikan kasus dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini pada kegiatan menstabilkan identitas ini, kita menanyakan kepada murid kita kenapa dia melakukan suatu kesalahan itu, atau kita menanyakan, kamu tahu nggak, ibu panggil ke sini, salah kamu apa? Kamu berbuat apa? Seperti itu. Secara kasarnya seperti itu yang biasa kita pertanyakan kepada siswa. Jadi tidak terlalu mulu-mulu kita bertanya, kamu tahu nggak, kamu dipanggil ke sini ngapain? Nah, dia nanti akan terpancing untuk menyampaikan apa yang terjadi sehingga dia terpanggil. Seperti itu namanya menstabilkan identitas. Lalu nanti kita akan menanyakan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini ketika dia sudah bercerita dia berbuat salah apa, nah kita bukan dalam artian kita menyalahkan dia, tapi kita akan memberikan suatu penguatan bahwasanya jadi seperti itu ya. Nah, ibu juga seperti itu dulu ketika ibu seumuran kamu, tapi perbuatan yang kamu lakukan itu tetap tidak dibenarkan.
mendengarkan. Nah, seperti itulah yang harus kita sampaikan kepada anak kita ketika memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Jadi dia sadar bahwa yang dilakukan tadi itu merupakan hal yang tidak baik seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita menanyakan keyakinan. Kamu ingat nggak keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, dia kan akan berpikir, oh kemarin kan kita sudah berkeyakinan kelas. Nah, ini Bu, tidak boleh membuli teman. Nah, kalau di keyakinan kelas kan kata tidak boleh itu kan dilarang, atau kita menggunakan kalimat positif. Jadi kita gunakanlah saling menghargai. Jadi ada tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berkelahi. Jadi kita rangkum itu dalam suatu kalimat, yaitu saling menghargai atau kasih sayang, seperti itu. Bagaimana Winda? Mungkin ada yang dari ibu-ibu yang lain gimana? Baiklah ibu-ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan saya hanya ada di sini, belum pindah kemana-mana. Dan terima kasih atas partisipasinya, kesempatannya, dan silakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu kelas 6B. Selamat siang Bu. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan membentuk keyakinan kelas kita. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas?
Kita lihat lagi. Kita seleksi. Kita seleksi yang sama kita keluarkan. Memakai sepatu, datang tepat waktu, kerjakan sendiri. Apa yang dikerjakan sendiri? Enggak, berarti mandiri. Mandiri. Datang tepat waktu. Itu udah sama, datang tepat waktu. Apa nih? Datang tepat waktu sama. Apa yang lengkap? Kerjakan tugas sendiri. Lengkap ya, lengkap dikeluarkan. Membawa mata pelajaran sesuai yang guru berikan. Bertanggung jawab. Tiba di sekolah tepat waktu. Sudah ada? Dilarang. Nah, ini dilarang. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Dilarang libur tanpa keterangan. Datang tepat waktu. Sudah ada. Jujur. Oke, jujur. Memakai sepatu saat belajar. Harus saat belajar. Apa nih? Apa nih? Harus memakai seragam yang lengkap. Sudah ya? Harus membuat PR. Kerja sendiri sudah ada. Disiplin. Ini tepat waktu, disiplin dimasuk di sini ya. Mengerjakan ulangan kalian sendiri. Berarti masuk di sini. Membawa pelajaran bijak siswa ya. Bentar, sama. Bertanggung jawab sudah ada tadi? Sudah. Sopan, bagus ya, sopan. Mengajak teman, apa maksudnya ini? Hah? Nggak boleh mengajak teman, berarti ini saling menghargai. Tambahkan nanti ya, saling menghargainya. Jujur sudah ada. Harus piket sesuai jadwal, sudah ada belum? Belum, kita pindahkan ke atas. Oke, berarti kita sepakati dulu atau ada yang mau ditambahkan? Tidak boleh pakai sepatu. Hindari penggunaan tidak boleh. Membacakan. Memakai sepatu. Mana ada bawa ada ya? Sudah ada? Oh iya, memakai sepatu. Yang di bawah lebih lengkap, kita naikkan ke atas. Datang tepat waktu, jujur, disiplin, pakaian lengkap, kerjakan tugas dengan mandiri, dengan sendiri, membawa mata pelajaran sesuai yang diberikan guru, bertanggung jawab, mengerjakan ulangan sendiri, sopan, menghargai teman, membuat PR, piket sesuai jadwal. Ada yang ingin ditambahkan? Harus memakai seperti itu, Bu. Sudah ini, memakai sepatu hitam nanti kita sepakati saja nanti memakai sepatunya warnanya hitam seperti itu ya. Ada lagi? Nah, menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang baik. Sopan, masuk
Lanjut.